إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذه النية شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halaman 27, baris keempat dari atas. Allah Ta'ala menjadikan dunia dan segala perhiasannya dunia, baik harta benda kekayaan atau pengaruh atau pangkat, itu adalah semata-mata ujian kepada kita. Banyak berharta itu adalah ujian, banyak pengaruh itu adalah ujian, dapat pangkat itu adalah ujian. Apakah dapat kita memalingkan hati daripadanya, itu ujian, agar jangan mengganggu dalam beribadah kepada Allah. Silahkanlah kita jadi orang kaya, sekira-kira hati kita jangan berpaling kepada itu kekayaan. Hati kita jangan sampai terganggu di dalam beribadah. Sekalipun harta benda dunia banyak yang kita miliki, paling tidak ketika sembahyang jadilah jangan lagi hati berpaling kepada dunia. Kita dari pagi sampai tengah hari dah lelah, kita dah penat, kita berpikir masalah dunia penat dah. Dari pepagian ibu-ibu berpikir sudah hendak menukar sayur ke pasar, ancaman hendak menukar pucuk ubi, awan timun hendak ulah pacal. Rupa melihat bayam, siga-siga bayamnya mahijau kapingin bertukar bayam. Ada jadi pucuk ubi hendak menyayur bening. Kawannya dipikirkan pulang jagung anom, apalagi wortel, apalagi tomat, racik akan bawang. Apa campurannya? Undang kah? Ikan bilis kah? Dipikirkan juga dah. Akhirnya masaklah sayur bening, lauk ikan bilis. Kemudian sambalnya pulang. Sambal apa? Sambal belacan. Pakai limau nipis kah? Pakai limau kasturi kah? Dapat, sudah pakai limau nipis. Pikir pulang, apa kawannya yang cocok sayur bening nih? Oh, iwak asin. Nah, berpikir pulang, ini ikan asin, ikan karing gulama kah? Ikan karing gambung kah? Sudah tetamu dimasaki 3 macam lauk. Sayur bening, sambal acan, awan ikan karing gulama. Udah lapar parut aja punya kisah nih. Lapar parut. Nah, menyiapkan kelotok di dapur berjam-jam lah.
makanan pulang berdatangah jam, besi simpon pulang. Akhirnya habis waktu tersita sampai jam 11, jam 12 pas azan zuhur. Kemudian wudhu kita, sembahyang kita. Nah, 5 menit diam. Hati jangan berpaling lagi kepada dunia tadi. Hati hanya menghadap Allah aja. Tuhuk dah. 6 jam dia berpikir tentang dunia. Nah, 5 menit nih hati ingat Allah aja diam. Aina imbas sembahyang ayuha pulang besa. Nak mikir apa pulang makan patang. Aina bisa sampai asar 5 menit sampai yang asar. Hati jangan berpaling kepada dunia. Marah sugih kita, tapi hati jangan berpaling ke situ. Jangan dimasukkan dalam sembahyang. Ibadah-ibadah, dunia-dunia. Nah, mun bisa kayak itu, sihatlah tuh. Mun kada kawa juga pertama nih belajar takbir jadi kita ada ingat dunia, hanya ingat Allah aja. Kita sembahyang napa karena Allah. Allah aja yang kita besarkan, jangan lagi dimasukkan ke hati yang lain dalam sembahyang. Aina paling tidak pulang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadirkan hati pulang menghadap Allah, ingat dengan Allah. Kemudian pulang ketika baca tasyahud, ingat pulang dengan Allah. Jadi minta situ dulu. Jangan sampai kekayaan kita memalingkan hati daripada beribadah kepada Allah. Pengaruh kayak itu juga, pangkat kayak itu juga. Kita tuhuk dah pagi masuk kantor sampai jam 12. Ada pada kau istirahat, ketik sana ketik sini, mau urus sana mau urus sini, tuhuk dah. Begitu sampai waktu zuhur azan, jangan lagi hati memikirkan pangkat itu, nang dipikirkan menghadap Allah aja. Kenapa? Karena itu semata-mata ujian. Berpengaruh tinggi itu ujian. Itu bisa menghimpit kepada sombong, kepada riya. Banyak harta ujian. Bisa pamer, bisa pulang sombong. Pangkat apalagi. Pangkat makin lagi. Jadi kadangkala mengkhawatirkan daripada mengganggu ibadah pangkat nang disandang kepada kita. Maka sahabat Umar ketika dilantik menjadi khalifah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini berat, tugas berat. Tengah malam sahabat Umar tahajud, berjalan malam-malam bergema, mendengarkan adakah orang nyambati sidin. Rupanya ada orang nyambati sidin sebagai khalifah. Sahabat Umar jadi sambati orang, apalagi Haji Umar. Jadi Bupati Haji Umar sambati orang naik. Sahabat Umar jadi sambati orang. Sahabat tuh. Padahal sahabat Umar tuh iblis saja kedua ini bertemu dengan sahabat Umar tuh. Namun tahu iblis sahabat Umar tuh ada di satu tempat, iblis memilih tempat yang lain. Itu bin masih disambati orang. Nanti sahabat Umar mencari tahu siapa yang nyambati sidin. Kini esok pagi diantari banyu susu. Kata sahabat sidin, itu kan jahat lawan Sufyan. Tapi kenapa Sufyan makan antari banyu susu? Oh ya sahabat Umar, ini nyambati aku, amal pahalanya, nah itu agen aku. Maka aku terima kasih sidin, karena dijulungi pahala, maka julungi banyu susu. Nah, jadi kita bila orang menyambati kita, alhamdulillah nambah pahala. Sambati orang pulang, alhamdulillah nambah pahala. Sambati orang jurang, jeliknya orang dominan tuh sudah hilang, lakap pulang, marah alhamdulillah. Orang bahagia bukan tergantung gagahnya. Banyak kayak orang nang kada gagah, bahagia pada nang gagah. Nang gagah 3 tahun juga carai, nang kada gagah nang wajah pas-pasan sampai ke tuha ada bisa carai. Kenapa? Karena bila carai kada dapat lagi. Jadi ada tukang diregusiin. Aduh hai, tajunan pakai tongkah ke beting. Nang laki meninjak tongkah, nang bini mahajam dalam tongkah. Ayah apa wadak bentak. Lamak nang bininya mimpi karang dalam lubang pakai bakul. Sudah banyak dapat berbulik ke pumpong pulang. Pakai yakat nang bini naik pumpong ada tenaik lamak. Nang laki setia menunjul dari bawah. Kemanda bau tak pumpong ada bapak. Nang laki mengunjah karang
di dalam bakul, nang bini menghadang di atas pumbong. Nang laki menyurong karang, nang bini menyambut. Nang laki melompat ke pumpung, ingkul pumpung, nang bini menimba banyu pumpung. Bahagianya orang. Itu baru betul-betul aku tak bisa hidup tanpamu. Kenapa? Sebab karena kalau bini ditinggal, siapa nimba pumpung? Nah, makanya bini bawa terus. Aku tak bisa apa aja. Aku tak bisa hidup jauh darimu. Mana jauh? Mumpung 3 meter panjangnya. Tahu baju jauh kan? Mau parakan naik. Nah, jadi kita disambat orang marah. Ada masalah. Hidup kada juga minta dipuji orang. Orang muji kada diuntungnya. Yang dipuji orang tuh mendebau pada sekarang ada Jepang. Ini apa ada? Dipuji orang kita kayak tupang juga. Orang kada memuji, kada merugikan juga. Tidak ada orang mulia sebab dipuji. Tidak ada orang hina sebab dihina. Ada. Sering saya bilang, duit 100.000 tetap 100.000. Walau tergugur ke perumahan, dilincai itik, dicucurnya, hirainya. Benar pada kuis samprit mehirai. Duit 100, walau dihirai itik, dibasuh, berbelanja ke pasar, tetap 100. Tapi duit 1.000, walau bersamput ke sebelah kak, gulung anak di ujung rupiah nah hirang tuh. Bawa kami sikit, bulik, hingga ke warung, berbelanja duit 1.000, tetap 1.000. Jadi gembung juga, goreng pisang sebelah nerai, goreng pisang 2.000. Aku ada nukang goreng pisang nintang nang bersatu tuh, pisang nipah 2.000 simpen. Berarti kalau nya 2.000, 1.000 duit sebelah juga. Tapi kalau 100.000, 50 himpel dapat. Nah, walaupun dihirai itik, tetap kada berkurang nilainya. Orang mulia sekalipun dihina, ada akan kurang mulianya di sisi Allah. Asal sabar. Orang kada mulia, sekampungan menyanjung, kada akan jadi mulia. Melihat mobilnya lalu, belakang coba mengapung. Was katanya bus lalu berhimmat berumbung memuliakan. Tapi kalau inya kada mulia, tetap kada mulia. Sekalipun berhimmat memuliakannya, tetap tidak akan mulia. Tapi orang mulia, kada diherong ke, tetap kayaknya mulia. Ya, ular tadung doh, walaupun di perumahannya, hutan kita. Tapi ular tanah di gede pur ada hutan. Ular tanah tuh kan nyawa matok, sekali matok pacul giginya. Ular tadung, awak nang pacul naik nyawa patoknya. Jadi ular tadung, tetap ular tadung walaupun di perumahan, tapi kita tetap ngeri. Jadi jangan minta pengaruh. Kalau kita nyoba pengaruh surang aja. Ular tadung tuh, itu pengaruhnya luar biasa. Pangkatnya tinggi ular tadung tuh. Apa pangkatnya? Bila mematuk bisa mati. Walau di perumahannya, bukan takutan. Ada perlu menampakkan diri. Ular tanah, walaupun menampakkan diri satu orang, karena yang ditakutan ular tanah. Jadi men kita nih kada hebat, sekalipun berarai, ada bakal mulia. Tapi kalau nya mulia, sekalipun bersungkup di perumahan, tetap hebat. Kita tahu ular tadung tuh ada di perumahan nih. Mede kita nang di dalam nih, gairah jaya. Ukira nang di pelakar tuh kan di belakang jalannya duduk. Kenapa? Ada ular tadung di bawah. Tapi kalau tanah di rumah ini kan kada boleh takutan. Asal bakal lumbun aja kita. Ayapangnya mematok. Nah, tapi kalau ular tadung bakal lumbun gitu ini. Kenapa? Karena pengaruh ular tadung tuh luar biasa. Gaya ular tadung, ular tanggal baju, ular tanah, ular daun, ular tanah, apalagi sisile, walot makin lagi ada membahayakan. Jadi kada usah menghandalkan pengaruh tadi, kada usah minta dipuji. Menurut anak muji marah, orang kada muji kada apa-apa. Jika belum dapat kita menghindarkan dan berpaling hati daripada dunia, hati kita nih kada kawa berpaling dari dunia. Padahal kita beribadah. Kita nih di majelis ilmu nah. Tapi hati kada mau hadir di majelis nih. Hati memikirkan isok nih. Nyabit pinang kah, dulu sawit kah, malamun terus. Berarti kan kada kawa hati berpaling dari dunia. Serah sembahyang ke masjid,
subuh. Hati berpikir, kemana lah ngopi subuh nih? Kepada satu kah, kepada tiga kah? Atau di warung kapal kandes kah? Nah, atau hendak ke warung mail kah? Atau warung soleh kah? Mikir kan? Pada kita sembahyang, itu namanya kadakawa memalingkan hati daripada dunia. Padahal kita sedang beribadah. Tingkatan kita ini mun kada waktu beribadah, kita kadakawa belum berpaling dari dunia. Kalau orang hebat lain bang, nya kada beribadah gitu. Nya hatinya sedikit pun kada mau berpaling daripada Allah. Napasnya tuh turun naik ingat Allah bang. Mun kita ini waktu sembahyang barang. Tapi rupanya sembahyang pun kada kau berpaling hati daripada Allah apa daripada dunia. Masih hanya mikiran dunia, maka belumlah kita mempunyai kecintaan yang sebenarnya kepada Allah. Berarti kita ini masih cintaan hanya belum cinta sebenarnya. Ngakuai kita menggemet dari kita menggemet memulai dari sembahyang. Jadi ya, karena bila sudah sembahyang bisa, karena mulai pulang ketika orang mau undang tahlilan. Nah, merasa nyaman banget ketika kita bertahlil itu semata-mata hendak menambah pahala, menolongi tuan rumah, mengirim arwah abahnya. Jadi kita niat banget hagin menolongi orang yang di alam kubur. Jadi kita ingat akhirat, ada mengingat dunia, ada mengingat hidangan, gede, tahlil bujur, berdoa amin sungguh-sungguh, menggenang kawan yang sudah meninggal dunia. Bayang kita kayak pakai sidin di kuburan yang kita tahlil di malam nih. Kasihan sidin, ya Allah, angkat kesalahan sidin, ampuni dosa sidin, ganti dengan rahmatmu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan mikirkan, nah apakah hidangannya nih, ampal ayam kah, masak putih, apakah? Orang itu jangan dipikirkan, itu sudah ada disiapakan orang deh. Nah, apa masakan sudah ada, kita tinggal bertahlil aja, terima bersih. Ada disuruhinya makanan pada ya belikan naik. Nah jadi hati belum bisa berpaling dari dunia, maka belum lagi cinta yang sebenarnya. Zuhud ini adalah lawannya hubud dunia. Apabila kita pada mencintai dunia, maka berarti kita zuhud. Yang kada mau pada duanya tuh. Bila kita ingat Allah, mesti dunia kada. Bila hati kita berhadap ke dunia, berarti berpaling dari Allah. Bila hati berhadap kepada Allah, maka berpaling daripada dunia. Bila zuhud, berarti hilang hubud dunia. Bila hubud dunia, hilang zuhud. Ini berlawanan. Karena hubud dunia, mencintai dunia. Kalau zuhud, berpaling hati daripada dunia. Walaupun ini sembahyang di rumahnya. Rumahnya tuh ganal. Pakai AC pulang. Dindingnya tuh aja keramiknya marmer. Hambalnya tuh dijajak tinggalan betis. Harum, minyak harumnya nah harga 1.500.000 sebotol. Tapi hatinya hanya berhadap kepada Allah. Itu tidak termasuk hubud dunia. Itu kenapa makanya berulah kamar mewah? Karena tahadus bin nikmah. Artinya bersyukur karena dapat nikmat, maka dinikmatinya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau inya kada ingat dengan Allah, cuman mengingat kemewahannya aja, maka itu namanya hubud dunia. Hubud dunia raksukul li khati'ah. Orang mencintai dunia itu kepalaan daripada tersalah. Tersalah mengambil langkah, tersalah menilai orang, ya tersalah menggunakan harta, karena kita memang hubud dunia. Kalau mencintai dunia ini sungguh menyakitkan, sungguh melelahkan. Kalau kita sudah cinta dunia, kadang begawi ingat waktu lagi, kadang-kadang ada ingat kesehatan lagi, ya kada ingat kesehatan. Makan gin kada ingat lagi,
lambat terus makan. Ada nang kelaparan, ada saat makan, padahal berjual nasi gemuk, kelaparan juga masih nasib juga. Kalau berjual wasi kelaparan wajar lah. Berjual nasi kelaparan, kenapa? Karena hendak banyak untung. Intinya tuh hendak makan sudah, cuman ada orang hendak menukar, jualnya pulang, besar. Akhirnya tengah hari kambuh mah, sudah tuh timbul penyakit lambung, penyakit mah. Nah imbah mencari kesehatan pulang, habis terjual galang, kalung terjual, publik asal pulang miskin pulang aja. Tadi maka mencari duit, kada ingat kesehatan. Sekali sudah sakit, mencari sehat, kada ingat duit lagi. Taburik antol. Makanya berjualanlah kita, tapi ganang kesehatan. Bila berjual nasi gemuk, makan mulu. Kenyang makan mulu. Kita ulo nang panteng. Kadang-kadang kita nih berjual pisang. 10 sisir isinya. Nang baik-baik jual ke orang. Pusitnya gin awak. Apa ada kurus anak benteng. Aduh, hai. Menjual ke orang pasar sana, tuki-tuki dijuali. Pisang barangan, belakang pegalangan ganalnya. Dijual ke tuki-tuki pasar tuh. Awak kusit nang kaya nang ibu betis lagi. Nang kaya telunjuk Itu nah agin anak, ada maras wan anak. Dimakan, nang ganal dimakan. Awak lo nang penting. Non pisang tuh nabang pisang nuron loh. 10 sisir, ambil paling atas. Kita nih nakai ini yang kita ampunnya. Nang jadi duit kita belum tahu lagi. Ini pang kita makan anak Yuna, berentuk. Ya Allah nikmatnya, amin beri makan nih. Maya ulahkan sarapan anak. Anak sehat banget. Berebutnya. Apa pisang nang nipah bilang di pegelangan ganalnya. Sebiji seorang. Sisanya ya jual. Ini lebih utama dijual pada nang dimakan seorang. Apa ada begisi masakin nang kangkung itu juga mahadang labihannya nang ada laku dimasakin masak nasi gera tuh nang ada laku besar pulang. Kadang-kadang sayangan orang daripada awan sendiri diri sendiri. Namun kita takdir sugi aja tuh yang penting nyaman belum makan, tapi jangan royal. Artinya kan masih dua pisang yang kita makan, jangan nang pusitnya dimakan. Aku terus serang aja kalau panen hobi aku belum hantamnya. Aku nabang pisang ambil yang atas lo nang bawah kini dijual. Sama kita berjual nasi kita makan lo sarapan lo ayo nak makanan lo orang mengatuk udah kainan belum lagi. Nah itu di warung kandas tuh sabarnya kayak aja orang mahadangi kan pedulinya. Jam 7 tulahnya keluar nasinya penting makan lo sarapan lo atau cocok tuh ya. Aina ulun jual di orang awak ulun ini tuh bang nikmat nang awak rasakan banyak berduit namun tak makan. Sudah tuh banyak nang diingat penyakit semiliar duit ujung mengikuti angka right? Menikmati menang kawa. Jadi dunia jangan terlalu dicintai. Firman Allah wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bi azwajan minhum zaharatal hayatid dunya linaftinahum fihi warisku rabbika khairun wa abqa. Janganlah engkau panjangkan pandangan engkau kepada perhiasan dunia yang kami berikan kepada bermacam orang sebagai bunga kehidupan di dunia ini supaya kami uji mereka dan adalah rezeki Tuhan engkau yang sebenarnya adalah di dalam surga. Nang di dunia ini bisa sirna, tapi rezeki nang sesungguhnya yang kakal abadi, nang kada menipu, nang kada membosankan adalah rezeki surga. Maka itu hati senantiasa berhadap kepada Allah supaya mendapatkan surganya lebih baik dan lebih kekal. Nang di dunia kada baik, nang di dunia kada kekal. Kita berkawan gin sebaik apapun ada kekal baiknya. Ada sama kita berkawan di surga.
Kita berumah tangga suami istri sebaik apapun ada kekal. Sesekali bertengkar. Sesenyum apapun kita dalam rumah tangga suatu saat merangut. Boleh absen Juzikong. Suah bertengkar lagi bini. Tapi kalau di akhirat bidadari nang disiapkan tidak akan pernah tidak akan pernah berubah, ada pernah. Mula-mula kita bertemu dengan bidadari kekal abadi, kada pernah ada pertengkaran dalam hidup berumah tangga. Tapi sana kada berumah tangga lagi, sana bersurga dah. Di sini kan masih berumah tangga, cuman orang wah ini kada lagi berumah tangga, berumah aja karena rumah kada bertangga. Namun ini ada tangganya tuh, ini baru rumah tangga namanya. Namun di pasar nih banyak ada rumah tangga lagi. Karena rumah kada bertangga, langsung hendak melayap ke atas. Namun di kampung kan ada tangganya. Makanya orang Bahari menyebut berumah tangga. Bahasanya kayak itu. Jadi sebenarnya bahasa Bahari itu untuk ditunggal kada kau dipakai. Itu hidup berkeluarga aja. Kalau berumah tangga, karena rata-rata rumah kada bertangga, kecuali beluting. Kemudian beluting ada yang bertangga. Nah, kemudian sabar, wallahu a'lam bishawab.